Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldrian Sayestino. Dengan di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari yang saya kerjakan di sini. Yang pertama kita install Ekphrasis. Untuk meng-read semuanya kita menggunakan Ekphrasis. Lalu kita load library kita, yaitu Ekphrasis, Pandas, Tweepy, NumPy. Lalu yang kedua kita menggunakan PandaRead.csv. Nah, di sini kita panggil datanya di sini, lihat yang ini. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan reprocessing tahap pertama, yaitu kita akan menghapus label sentimen. Yang kita pakai yaitu adalah yang emosi. Selanjutnya kita ke df head. Kita lihat di sini. Nah, cirinya seperti ini. Lalu kita coba lagi df info. Df info kita cek apakah ada yang error, tidak. Lalu di sini kita menginputkan sebuah kode untuk ekfrasisnya. Jadinya seperti ini, apakah bisa meread twitternya dan berhasil. Lalu kita melakukan pembersihan elemen yang nggak digunakan, yaitu menggunakan ASCII. Nah, lalu di sini kita memanggilkan bersih datanya. Lalu kita menggunakan coding lagi sama dengan final string s sama dengan ini for text in df tweet value. Nah, lalu kita menggunakan df step 01 sama dengan final string. Final string di sini kita masukkan di df step 1. Lalu kita gunakan df head lagi, kita menampilkan posisi data terakhirnya. Nah, jadinya ini jika ada step satunya. Lalu kita menggunakan df hapus sama dengan ini df sama dengan df step 01 string content. Lalu kita hapus, kita lihat cek infonya apakah ada yang error, ternyata tidak. Dan lalu kita mencari headnya lagi, df hapus. Nah, jadinya seperti ini, df ini. Lalu yang di sini import NLTK untuk pembersihan data dengan konsep rubah kata slang jadi kata baku. NLTK jadi untuk menggunakan kata slang menjadikan kata baku. Dengan memasukkan ini def word token as wrapper. Ini lalu kita new tokens. Nah, di sini kita download dulu. Kita download. Nah, kita download di sini. Nah, kita coba new head di sini. Nah, di sini tokennya. Kita memisah-misahkan kata bakunya. Lalu kita pada normalized word. Nah, di sini saya sudah menyiapkan perbaikan.csv. Nah, di sini saya sudah melakukan perbaikan. Nah, di sini kita masukkan di sini, kita normalisasi word-nya di sini. Nah, di sini kita menormalisasikan kata-katanya. Lalu pada normalisasi word kita read saja Excel-nya di data yang tadi. Lalu kita masukkan normalized word di dictionary. Lalu kita menggunakan for index row in normalized word iter rows if row bla 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 normalization ini. Lalu kita masukkan ini final tokennya. Nah, pada final string token kita gunakan pada step 2.
kita gunakan, lalu kita panggil hasilnya. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, kita simpan file terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada yang error atau enggak. Ternyata enggak. Oke. Kita menggunakan sastrawi. Sastrawi itu adalah kamus untuk membaca kata bahasa Indonesia di Python. Nah, di sastrawi ini kita langsung aja kita buka file yang tadi, kata slang ini, kita read.csv clean dataset ini, lalu dataset head. Nah, jadinya seperti ini. Mohon ya Allah, semoga waktu ini. Kita download terlebih dahulu sastrawinya. Nah, jika sudah, di sini sudah from sastrawi kita masukin more step word-nya di sini, iyalah yang ini. Nah, lalu kita panggil step 2-nya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu kita di sini kita panggil lagi final string di sini. Nah, kita def new head sini sudah jadi. Nah, lalu kita simpan di sini. Nah, di sini kita memulai bagian modeling menjadi fitur dan label. Dataset fitur, data new proses text, dataset label, df new emosi. Kita cek distribusi datanya. Nah, di sini jadi kita cek lagi. Nah, di sini kita import matplotlib karena saya di atas lupa mengimportnya. Kita import di sini. Jika yang di atas ini tadi dijadikan tabel, jadinya seperti ini. Kesimpulannya itu pada data yang saya pakai dapat kita lihat pada proses distribusi data pada dataset ini menghasilkan 300 dan 150 orang untuk parameter 1 dan 2 positif, sedangkan 200 dan 250 orang untuk parameter minus 1 dan minus 2,5 itu negatif. Lalu kita menggunakan fitur ekstraksi TF dan IDF. Kita menggunakan cek emosinya. Kita gunakan from learn, sklearn, vectorizes, dan kita cek di sini. Di sini kita cek emosi positif flow-nya. Kita cek seperti ini kodenya. Kita bikin shape-nya. Hasilnya 300 dan 4388. Kita print emosinya per kata. Jadinya seperti ini. Nah, jika sudah, agar ada muncul kata cloud-nya, kita ini import word cloud. Kita import. Nah, kita panggilkan seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi kata-kata yang di sini masuk semua seperti number, covid, number, cegah, sebar, covid, virus, masyarakat, rumah. Nah, habis itu lalu kita cek emosi untuk semua tabel. Kita cek di sini menggunakan data TF IDF, proses data TF IDF. Ini sepertinya ini, jadinya seperti ini. Kita training dan testing dibagi menjadi 70 dan 30. Dibagi dengan 70 untuk data training dan 30 untuk testing. Kita import lagi sklearn, kita import grid search, kita import akurasi score untuk melihat akurasinya berapa. Kita lihat recall score-nya juga, kita import F1 score-nya, kita import precision score-nya, kita import trend test split-nya juga. Nah, di sini kita panggil semua trend TVDS test ini. Nah, jika sudah seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita lalu membuat model NFPS-nya. Kita import NFPS-nya, kita import multinominal NB from sklearn pipe import pipeline. Pacifier pipeline TF-IDF kita import seperti ini. Kita import.
sini kita import menggunakan nilai akurasi training set dan test setnya. Codingannya seperti ini. Hasilnya ini. Nah, jika sudah diingat semua, hasilnya adalah seperti ini. Nah, pada visualisasinya, model sama dengan naive Bayes, akurasi seperti ini. Kita bikin seperti ini. Kita comparison. Lalu di sini kita membuat tabelnya. Hasilnya seperti ini. Nah, kesimpulannya yaitu dari pengujian stemming dan stop word yang dapat kita lihat bahwa nilai training memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi, yaitu 0,9, dan nilai akurasi tes memiliki nilai yang lumayan kecil, yaitu 0,45. Sekian dari saya. Terima kasih.